Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa PSTV yang berbahagia, Ramadan datang di dalam Al-Quran dalam satu ayat saja, yaitu tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 185, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan penjabar atas segala petunjuk-petunjuk tersebut. Membincang Ramadan berarti adalah relasinya dengan Al-Quran. Oleh karenanya para ulama berdasarkan sabda Rasulullah ketika masuk bulan Ramadan, di mana Rasulullah berkhutbah, bulan Ramadan disebut sebagai jamuan ilahi, hidangan ketuhanan. Artinya kita sedang berada dalam sebuah jamuan ilahiyah di mana kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disimbolkan oleh Al-Baqarah ayat 185, Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Hidangan teragung yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Ramadan yang paling agung adalah Al-Qur'an. Minimal kita di bulan suci ini mengakrabi Al-Quran melebihi bulan-bulan lainnya. Minimal kita mentadabburi Al-Quran di bulan ini lebih banyak, lebih serius daripada bulan-bulan lainnya. Puncaknya adalah apabila kita kemudian kita berpikir, berkata, berperilaku selaras dengan Al-Quran. Karena membincang Ramadan tanpa mengaitkannya dengan Al-Quran seperti kita menghadiri jamuan tapi kita tidak mencicipi masakan apapun di dalamnya. Ingat bahwa Al-Quran adalah jamuan teragung. Kita dapat melihat segala yang ada di bulan Ramadan selalu berkaitan dengan Al-Quran. Ibadah yang kita lakukan kaitannya dengan Al-Quran. Saum-saum, puasa-puasa kita, qiyamul lail kita, semuanya adalah merupakan konten-konten yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga sebenarnya apabila kita menyimpulkan Ramadan sebenarnya adalah Al-Quran, hakikat Ramadan adalah Al-Quran, jamuan ilahi yang oleh para ulama disebut sebagai jamuan yang tak bertahara pahalanya adalah apabila kita berhasil membawa Al-Quran dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, dalam perilaku kita. Oleh karenanya ayat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Artinya apa? Ini adalah bulan yang teramat baik agar kita berselebrasi dengan Al-Quran, kita lebih mengakrabi Al-Quran. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berpesan kepada kita, istamtikil Quran, ajaklah Quran bercakap-cakap. Artinya apa? Tidak ada nasihat terindah selain Al-Quran. Tidak ada buku motivasi terbaik selain Al-Quran. Tidak ada manual book panduan hidup kita yang lebih baik daripada Al-Quran. Oleh karenanya di potongan ayat disebutkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan bukan hanya petunjuk abstrak, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu dijabarkan segalanya dengan detail sebagai panduan hidup kita. Momentum Ramadan adalah momentum kita kembali kepada Al-Quran. Kita berada di jamuan ilahiyah di mana kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi zamannya. Jangan pernah sia-siakan kesempatan indah ini. Ayo kembali kita akrabi Al-Quran. Kembali kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik dalam tilawah kita yang lebih banyak lagi, lebih berkualitas lagi, atau dalam tadabbur kita, perenungan kita atas Al-Quran. Karena siapa yang menjauh dari Al-Quran maka ia menjauh dari petunjuk, dan siapa yang menjauh dari petunjuk maka hidupnya tidak akan pernah bahagia. Sehingga kalau disimpulkan lagi, Ramadan adalah big training bagi kita untuk masuk ke dalam sebuah kebahagiaan yang sejati bersama Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan di bulan yang sangat suci ini? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menciduk petunjuk Tuhan sebanyak-banyaknya. Petunjuk itu bertebar
di tiap potongan-potongan ayat yang kita baca dalam harian-harian kita. Apabila kita mentargetkan satu hari satu juz tadarus pribadi di rumah, di kamar kita, maka upayakan ada ayat-ayat yang kemudian merasuk dalam diri kita tadaburi, kita renungkan maknanya untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadabbur tidak butuh syarat yang ribet. Tadabbur itu adalah merenungi ayat Al-Quran, kemudian kita breakdown, kita sarikan, dan kemudian kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Tadabbur bukan tafsir. Kalau tafsir memerlukan sejumlah syarat dan kompetensi, harus ada ilmu-ilmu lain yang kita butuhkan untuk bisa menggunakan Al-Quran sebagai bahan ajar tafsir, bahan tafsir. Tapi untuk tadabbur, pertama yang harus kita lakukan adalah kita membaca ayat itu, kita renungi maknanya, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadabbur tidak butuh syarat yang ribet, hanya dua di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabburuna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka mengapakah mereka tidak mentadabburi, tidak merenungi Al-Quran, ataukah pada hati mereka ada kunci, ada gembok? Sehingga tadabbur Al-Quran syaratnya satu, apa? Open mind, membuka cakrawala berpikir sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Yang kedua, Al-Quran memberikan syarat, afala yatadabburuna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapakah mereka tidak merenungi Al-Quran? Andaikan saja Al-Quran itu bukan dari Allah, maka akan ditemukan sejumlah kontradiksi-kontradiksi. Nah, di Al-Quran tidak ada kontradiksi. Sehingga syarat kita dalam merenungi Al-Quran hanya dua. Open mind, membuka cakrawala berpikir seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Yang kedua, hasil dari perenungan kita tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Artinya ada keserasian. Nah, apabila dua hal itu kita jaga, maka kita bisa menjadikan Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai tuntunan. Ramadan adalah momentum kita untuk lebih mengakrabi Al-Quran. Seperti pesan Imam Ali tadi, pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ajaklah Al-Quran bercakap-cakap. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, pemirsa PSTV, ayo di bulan Ramadan ini kita lebih mengakrabi Al-Quran. Kita baca, kita fahami maknanya, kita renungkan kandungannya, kemudian kita bawa dalam kehidupan kita sebagai bahan pikiran, bahan ucapan, dan bahan tindakan hidup kita. Insya Allah bersama Al-Quran, Ramadan kita akan lebih bermakna. Karena ini seperti tau'aman, dua sisi mata uang, Ramadan dan Al-Quran. Seperti yang saya kutip di awal, Al-Quran dan Ramadan itu seperti dua sisi mata uang. Membincang Ramadan tapi menafikan Al-Quran, berarti yang kita bawa adalah uang palsu. Karena memang Ramadan hadir satu kali di dalam Al-Quran, yaitu pada Al-Baqarah ayat 185, yang ayatnya berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sehingga ada Ramadan, ada Al-Quran. Itu mungkin yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi Ramadan, menghadiri jamuan ilahiyah dengan melahap seluruh menu-menu yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.